Ini Ibu akan memberikan kegiatan layanan BK. Sebelum berkegiatan lebih lanjut, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan ini ya. Nah, berdoanya Ibu minta dipimpin oleh Ahmad Faiz. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih sudah dipimpin. Selanjutnya kita ke kegiatan selanjutnya yaitu di sini kalian ingin kegiatan apa sih dengan Ibu? Ada yang tahu? Belum ya. Nah, di sini kalian semuanya akan berkegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Ya, tahu. Nggak tahu ya. Di sini Ibu mencoba menjelaskan, ya ini kegiatan konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan guru BK kepada peserta didik untuk memecahkan permasalahan dari kalian masing-masing secara pribadi dengan kelompok. Begitu, dan tujuannya dari konseling kelompok ini adalah supaya kalian di kelompok ini dapat terselesaikan permasalahan dari kalian masing-masing, seperti itu. Dan di kehidupan pribadi kalian menjadi lebih optimal untuk melakukan aktivitasnya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, selanjutnya yaitu di sini dalam konseling kelompok ada tata caranya, yakni tata cara yang pertama, kalian dalam konseling kelompok itu sebelumnya menjaga kerahasiaan dari permasalahan kalian masing-masing. Permasalahannya tidak boleh disebarluaskan kemanapun, begitu. Nah, di sini dalam konseling kelompok, kalian terbuka saja mengutarakan permasalahan dari kalian masing-masing. Tidak boleh permasalahan yang lain, begitu. Nah, sebelumnya dari kalian masing-masing ini mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu agar kalian berjanji supaya permasalahannya tidak disebarluaskan kemanapun, seperti itu. Mengucapkan bersama-sama ya, ditiupkan Ibu. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan permasalahan dari kelompok ini dari kelompok ini di luar kegiatan atau di luar lingkungan. Atau di luar lingkungan. Sudah ya, terima kasih telah mengucapkan ikrar janjinya. Nah, selanjutnya di sini kalian sukarela kan mengikuti kegiatan kelompoknya? Baik, sukarela. Terima kasih Ibu mengucapkan kepada kalian sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga semuanya selalu sehat dalam keadaan hari ini ya. Nah, di sini sudah masuk semuanya kecuali yang tadi ada satu siswa yang belum bisa masuk ya. Nah, selanjutnya Ibu akan kembali jelaskan, yakni kegiatan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan yang diberikan kepada guru BK untuk peserta didik membahas permasalahan dari kalian masing-masing dari kelompok ini dan tidak boleh disebarluaskan. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk mengentaskan permasalahan secara pribadi kalian agar nanti kedepannya kalian itu menjalankan aktivitasnya berjalan secara optimal, tidak akan ada permasalahan bermasalah gitu. Bisa didengarkan suara Ibu? Bisa. Nah, selanjutnya di sini kalian apakah sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok lebih lanjut?
Siap ya. Nah, selanjutnya dari masalah konseling kelompok, Ibu ingin memberikan contoh yang nanti permasalahan apa yang bisa dibahas dalam konseling kelompok. Misalnya masalah pribadi, yaitu masalah tentang kurangnya percaya diri. Nah, di sini Ibu memberikan contoh tentang kurangnya percaya diri. Nah, bagaimana percaya diri itu bisa ditumbuhkan kembali di diri kalian masing-masing? Misalnya saja banyak ramah kepada masyarakat, tidak menutup diri. Itu merupakan salah satu contoh dari supaya kalian menumbuhkan percaya diri kalian secara optimal, seperti itu. Dan lagi manajemen waktu. Nanti kalau kalian mengerjakan tugas kan pastinya membutuhkan manajemen waktu juga. Dan dari manajemen waktu itu, tugas kalian masing-masing dapat terselesaikan secara tuntas, seperti itu. Yang bisa dibahas dari konseling kelompok ini. Nah, di sini dari masalah pribadi kalian dikemukakan secara ikhlas dan tidak ada paksaan dari manapun. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk dari masalah kalian nanti disampaikan secara bergantian. Selanjutnya, setelah kalian menyampaikan permasalahan dari kalian, nanti permasalahan di antara kalian dipilih salah satu saja untuk dibahas dan diselesaikan secara tuntas di dalam kelompok ini, seperti itu. Paham kan? Paham. Di sini Ibu ingatkan lagi berkomitmen untuk tidak menyebarluaskan permasalahan kemanapun selain kelompok ini, seperti itu. Terus dalam konseling kelompok nanti kita kesepakatan waktu mau berapa lama, antara 60 menit atau mau berapa dari kelompok ini. Terserah. Mau berapa lama? Mau berapa lama, antara waktu 60 menit atau berapa menit? 25 menit. 25 menit. Ada yang ingin disampaikan lagi waktunya atau mengikuti saran dari teman kalian? Mau 25 menit ya. Kita sepakat 25 menit ke depan. Sepakat 25 menit ke depan kita lakukan konseling kelompok. Sepakat ya. Nah, di sini untuk mencairkan suasana agar lebih tidak tegang untuk melakukan kegiatan konseling kelompok, kita pemanasan permainan terlebih dahulu ya. Permainannya yaitu Ibu ada permainan, nanti sambung kata. Misalnya rangkai kata. Misalnya Ibu punya kata jambu, nanti disambung lagi sehingga akhirnya nanti di bagian terakhir disambung dari kata awal sampai kata akhir itu menjadi kalimat apa, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dengar suara Ibu kan? Bisa. Iya. Nah, baik, permainannya Ibu mulai saja. Yang pertama Ibu ada kata bakso. Bulat. Lanjut. Bakso bulat. Lanjut. Lanjut sampai nanti terakhir menyebutkan kata-kata menjadi suatu kalimat. Ayo. Reza Firnanda itu mikrofonnya di-on-kan. Nah. Diulang ya, lebih semangat lagi. Ayo. Ibu mempunyai kata-kata apel. Merah. Lanjut lagi.
Di jus. Terus apel merah di jus, terus Di blender. bedanya apa sama di blender, Dek? Ya, Bu. Jus nek. Di jus dikasih es. Terus sampai terakhir. Sudah ya, sudah. Nah, sudah lumayan terhibur kan? Nah, di sini dilanjutkan ya dari kegiatan konseling kelompok ini dari kalian semuanya. Perlu diingat nanti kalau berpendapat sebaiknya kita mengacungkan tangan terlebih dahulu, bilang saya gitu ya. Nah, ketika nanti kalian mengutarakan permasalahan dari kalian bergantian secara berurutan. Mulai dari mana dulu? Mau Ahmad Faiz dulu atau Yulfa Aulia dulu, terserah. Ayo silakan. Dari bawah. Kelihatan sama Pak. Dari bawah. Dari Bu. Dari atas Dulu. ya, Dari Dari bawah. dari Dari Sabrina, ya. dari Sabrina Nuril. Boleh. Ayo, Nuril. Itu Bu. Saya masih bingung menentukan jurusan dalam perkuliahan dan masih bingung menentukan universitas mana yang saya akan tuju gitu Bu. Iya, baik. Selanjutnya, Ya cuma itu doang. ya. Terus selanjutnya ada Yulfa Aulia. Yulfa Aulia, ada permasalahan apa di dalam diri Yulfa Aulia? Bisa diutarakan. Saya masih belum percaya diri sama satu tujuan gitu loh Bu. Tujuan apa? Tujuan dalam hal apa? Tujuan dalam belajar atau apa? Tujuan dalam hal belajar. Tujuan dalam hal belajar. Oke, lanjut. Ahmad Faiz. Aduh, bentar aku bingung. Kok malah? Ayo, di dalam diri di Ahmad Faiz ini ada permasalahan apa yang ingin diutarakan? Gak usah malu-malu. Kan tadi Ibu bilang gak usah ada yang ditutup-tutupi dari permasalahan dari kalian masing-masing. Gimana? Belajar. Belajar? Iya, malas. Malas belajar. Malas belajar. Oke, selanjutnya ada Aliatur. Kalau di keramaian kadang nggak pede dan tiba-tiba nggak mood. Oh gitu. Ya, berarti kurang percaya diri ya. Selanjutnya ada Putri Listianingrum. Saya sulit membagi waktu antara belajar sama bermain. Sulit membagi waktu antara belajar dan bermain. Oke, selanjutnya ada Rondia Safitri. Permasalahan apa yang ingin diutarakan? Kayak Alia. Sama kayak siapa? Kenapa? Kurang percaya diri juga. Ya, kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya dalam hal apa? Sama di lingkungan. Ya, oke, baik. Nah, selanjutnya ada Reza Fernanda. Permasalahannya apa? Sama seperti Faiz, Bu. Malas belajar. Sama seperti Faiz. Oke. Malas belajar ya. Nah, di sini Iya. dari permasalahan kalian kan beraneka ragam. Salah satu kesepakatan yang permasalahan yang mana yang ingin dibahas, yang ingin penting dibahas di dalam kelompok ini. Faiz saja, Bu. Penting itu, Bu. Oke. Kita sepakat permasalahan dari Ahmad Faiz yang akan kita bahas ke depannya ya. Setuju kan? Setuju.
Ya, setuju. Oke. Di sini nanti dari kalian masing-masing memberikan masukan atau memberikan pendapat, tidak boleh menyakiti perasaan di Ahmad Faiz atau tidak boleh menyinggung perasaan Ahmad Faiz gitu. Nanti kalau berpendapat atau memberikan masukan, nanti kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu, bergantian begitu. Nah, di Ahmad Faiz ini bisa diceritakan di kelompok ini kenapa awalnya malas belajar. Ya malas. Ya, Nggak tahu malas kenapa. malasnya itu dari faktor apa kalau Ibu boleh tahu? Karena apa? Kan ada penyebabnya. Lebih suka bermain. Jadi selama pandemi COVID ini jarang belajar ya? Lebih suka bermain? Iya, Bu. Iya. Bermain setiap hari atau ada jeda waktu untuk istirahat? Masa ya setiap hari bermain terus? Gak capek kok? Hari. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, jeda bermainnya itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Malam Malam. Jam Awalnya dari jam 9 terus sampai jam sampai 4 jam pagi. sampai jam 4 pagi. Itu aktivitasnya apa aja mainnya sama teman-teman? Dia di rumah main game. Main game yang di HP itu? Maper. Iya. Iya. Wah, matanya nggak sakit loh selama beberapa lama main game terus. Main Itu game sama terus lah. itu selama main game itu bersama teman yang ada di sekolah atau teman-teman yang ada di lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar. Oh, seperti itu. Itu seumuran atau beda umur? Ya. Beda umur atau seumuran? Kalau Ibu boleh tahu. Seumuran. Dari sini, Dek Faiz kan hobi main game. Nah, sejak kapan Dek Faiz itu mulai muncul tertarik dengan main game sampai selama itu? Sejak SD. Sejak SD. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, cita-citanya Dek Faiz apa? Di sini semuanya punya cita-cita. Nah, dari sini cita-cita Dek Faiz apa? Kalau Ibu boleh tahu. Halo, bisa dengar suara Ibu? Iya, Ahmad Faiz. Dijawab pertanyaan Ibu tadi. Halo, Ahmad Faiz. Belajar itu tadi kan cuma akibat main game tiap hari sampai pagi toh. Lah itu rencana yang ingin dilakukan di Faiz apa ke depannya? Halo. Cita-cita dari Dek Faiz apa? Masih saya. Cita-cita dari Faiz dalam cita-citanya dari Faiz apa?
menjadi pro player ya Terinspirasi dari mana itu kalau Ibu boleh tahu? Terinspirasi dari mana itu? Enggak lah. Dari teman-teman bisa memberikan masukan atau pendapat untuk Faiz supaya tidak malas lagi dalam belajarnya. Ayo boleh. Kemudian Reza, Bu. boleh bergantian memberikan pendapat kepada Ahmad Faiz bagaimana supaya Ahmad Faiz itu tidak malas belajar lagi gitu. Nanti install gamenya. Selanjutnya serius yuk. Yuk siapa lagi yang ingin memberikan pendapat atau memberikan masukan kepada Ahmad Faiz supaya Ahmad Faiz ini semangat lagi untuk belajar, tidak malas-malas lagi untuk belajar seperti itu. Kan dia betah main game sampai pagi toh. Nah gitu. Mungkin dari Sabrina Nuril atau Yolva atau Putri atau Dek Alia atau Dek Reza mungkin bisa memberikan pendapatnya atau masukannya. Ayo, boleh. Nggak ada yang salah kok di dalam kelompok ini. Buat belajarnya lebih menyenangkan gitu. Belajarnya dibuat lebih menyenangkan. Ya, bisa selain itu? Ada lagi? Selain itu ada lagi? Dari Putri mungkin, dari Putri Listianingrum atau Dek Rondia ingin memberikan masukan atau pendapat dari Ahmad Faiz. Sebaiknya Ahmad Faiz itu harus gimana supaya tidak malas belajar? Gamenya dikurangin. Gamenya dikurangi. Terus ada lagi yang ingin memberikan pendapat atau masukan lagi? Dek Rondia mungkin, Dek Rondia Safitri mungkin memberikan masukannya. Ayo Dek Rondia, halo. Ya, boleh memberikan masukan kepada Ahmad Faiz, silakan. Dek Reza mungkin memberikan masukan atau memberikan pendapatnya. Reza. Ayo, boleh. Gak ada yang salah kok di dalam kelompok ini. Ayo. Halo Reza. Reza. Reza, halo. Berpendapat aja, gak usah malu-malu. Kan tadi disampaikan di awal, berpendapatnya gak usah malu-malu. Untuk memberikan masukan kepada Adik Ahmad Faiz, supaya tidak malas belajar lagi ke depannya. Ayo, boleh yuk. Reza Firnanda atau Putri Listianingrum atau Rondia Safitri. Supaya Ahmad Faiz ini tidak malas belajar lagi itu harus bagaimana ke depannya? Dek Rondia bisa memberikan pendapatnya kepada Ahmad Faiz?
semuanya bisa dengar suara Ibu? Bisa. Bisa coba tolong dari kalian masing-masing. Tadi kan Ibu dari awal sudah bilang kalian memberikan pendapatnya atau mengutarakan pendapatnya secara bergantian, tidak usah ada yang ditutup-tutupi, tidak usah malu untuk mengutarakannya. Ini sebuah motivasi untuk supaya Ahmad Faiz itu rajin belajarnya, tidak malas lagi untuk belajar. Ayo kalian berikan masukan atau berikan pendapat dari kalian masing-masing supaya adik Ahmad Faiz ini semangat dalam belajar. Dari Dek Alianur atau Dek Reza Firnanda bisa memberi masukan kepada Ahmad Faiz mungkin? Ayo Yulfa Aulia atau Putri Listianingrum. Ayo berpendapat aja, nggak usah malu-malu. Memberikan motivasi kepada Ahmad Faiznya supaya Ahmad Faiznya ke depan itu tidak malas lagi untuk belajar gitu. Tadi kan udah disampaikan sebaiknya di uninstall gamenya, aplikasi gamenya itu. Terus lebih semangat lagi dalam belajar gitu kan. Tidak malas-malasan lagi seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Sebaiknya itu supaya Adik Ahmad Faiz tidak malas lagi untuk belajar itu bagaimana? Dari Dek Sabrina Nurul mungkin memberikan masukan lagi boleh? Itu Bu, sebaiknya itu Ahmad Faiz itu memiliki rasa ingin belajar gitu, terus dia itu biar enggak ketinggalan sama teman-temannya yang lain, dia jadi bisa semangat gitu. Ya, boleh. Nah, dari masukan Dek Sabrina Nuril ini yang Ibu maksudkan ya. Nah, dari semuanya dalam mengatur waktunya juga sangat penting untuk manajemen agar bisa tidak malas belajar lagi. Mungkin dengan cara apa? Mungkin dengan cara membangkitkan rasa semangat di dalam dirinya supaya bagaimana caranya supaya tidak malas lagi untuk belajar atau kendala-kendala apa yang bisa membuat timbul rasa malas belajar seperti itu. Nah, dari sini di Ahmad Faiz sudah ada gambaran ke depannya supaya tidak malas belajar lagi. Kalau di Ahmad Faiz ini malas belajar kan kedepannya juga tidak akan maksimal nilainya juga tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Apakah di Ahmad Faiz sudah ada gambaran dari masukan teman-teman sebelumnya akan melakukan aktivitas apa kedepannya supaya tidak malas belajar lagi? Berusaha. Berusaha apa? Berusaha agar semangat belajar lagi gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini dari diri Ahmad Faiz kapan mulai dilakukan supaya semangat belajar lagi? Mulai kapan akan diterapkan secara terus-menerus, secara rutin? Mulai kapan? Ayo di Ahmad Faiz itu minggu depan ya.
Nah, dari diri Amal Faiz ini tetap semangat untuk belajar karena belajar itu penting untuk masa depannya di Ahmad Faiz. Apalagi kan di Ahmad Faiz juga mempunyai cita-cita yang ingin digapai seperti itu. Di sini kan juga semuanya mempunyai cita-cita ke depannya kan, tidak mungkin tidak mempunyai cita-cita. Nah, di sini di Ahmad Faiz sudah berjanji bahwasanya minggu depan akan menerapkan semangat belajar lagi dan lebih rutin belajar lagi gitu. Dan mengurangi masukan dari teman-teman tadi, mengurangi main gamenya gitu ya. Nah, dari sini, dari kegiatan konseling kelompok ini, apa namanya, ada yang ingin memberikan masukan lagi sebelum diakhiri? Sebelum kegiatannya Ibu akhiri? Nah, di sini nampaknya waktunya segera akan habis ya sebelum Ibu akhiri. Nah, dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini, Ibu meminta kalian untuk memberikan kesan dan pesan dari kegiatan konseling kelompok ini. Boleh memberikan pendapatnya. Kesannya apa sih setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Inspirasinya apa gitu? Ayo boleh Dek Yulfa Aulia mungkin. Berikan kesan pesannya dari kegiatan konseling kelompok ini. Dek Yulfa bisa dengar suara Ibu? Halo Dek Yulfa. Yulfa? Bisa mengutarakan kesan dan pesannya dari kegiatan konseling kelompok ini. Mungkin kegiatan konseling kelompok ini lebih bermanfaat atau bagaimana? Bisa diutarakan. Lebih bermanfaat. Bermanfaat, terus apa lagi? Dari Dek Alia mungkin memberikan pesannya atau kesan pesannya sebelum Ibu akhiri dari kegiatan konseling kelompok ini. Atau Sabrina lagi, Sabrina kesan dan pesannya dari kegiatan konseling ini, konseling kelompok ini. Dapat menambah motivasi dan bisa Iya, terus belajar. ya boleh. Terima kasih Dek Sabrina Nuril sudah memberikan kesan dan pesannya. Semoga kegiatan ini membawa kalian sangat bermanfaat lagi ke depannya, semangat dalam belajar lagi, tidak malas begitu. Dari Dek Ahmad Faiz, perasaannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Biasa saja. Gimana? Biasa saja. Biasa saja, kurang greget ya. Ya. Nanti boleh kalau kesempatan lain waktu mencukupi waktunya, boleh nanti datang lagi untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok lagi gitu ya, dengan permasalahan yang berbeda gitu. Dari diri Dek Ahmad Faiz ini semoga bisa melakukan apa yang dari masukan dari teman-teman supaya mengurangi main gamenya dan tidak malas lagi untuk belajar gitu ya. Nah, kita ingin melakukan kegiatan konseling kelompok lagi, rencana kapan kira-kira? Terserah Reza. Terserah Reza. Kesepakatan semua kelompok, ayo mau kapan? Minggu depan mungkin? Minggu depan ya? Iya. Ya, minggu depan dengan waktu yang sama ya di gitu ya.
Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dalam berproses dalam belajarnya. Kalian masa depannya masih panjang juga, ingin menggapai cita-cita dari kalian masing-masing. Begitu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan doa dari Ibu ya. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih. Sekian kegiatan pada hari ini konseling kelompoknya. Kita perpisahan dengan menyanyi sayonara ya bersama-sama. Tahu lagi sayonara, sayonara, sampai jumpa kelak. Terima kasih dari kalian. Ibu Liv ya ini ya. Iya, Bu. Ya.